Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19, di mana di kelompok 19 ini kami mendapatkan algoritma, yaitu algoritma backpropagation. Mungkin sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa maksud dari presentasi pada hari ini. Jadi pada presentasi hari ini kami akan mempresentasikan laporan yang berisikan tentang review paper, perhitungan manual, dan juga perhitungan manual dari mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Sebelum masuk ke dalam review papernya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 19. Yang pertama yaitu saya sendiri, Tasya Marsianur, dengan NIM 0902 1282 126050, dan rekan saya yaitu Raihan Muhammad Ilham dengan NIM 0902 1382 126142. Langsung saja masuk ke bagian hasil review paper, di mana hasil review paper ini akan dibacakan oleh rekan saya bernama Raihan Ilham. Muhammad Ilham. Baik, terima kasih. Jadi di sini kami telah melakukan review paper di mana yang berjudul Jaringan Syaraf Tiruan menggunakan algoritma dari backpropagation untuk memprediksi prestasi siswa. Jadi pada penelitian ini dilakukanlah data dari SMK Negeri 1 Bungaraya yang mencakup dari 265 siswa dari 5 jurusan seperti TKJ, TSM, TPHP, dan ATP. Kemudian di sini juga menggunakan pola arsitektur dari 421 dalam pengelompokan datanya yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu 20 data pelatihan dengan tingkat kesalahan 95,6% dan 20 data pengujian dengan tingkat kesalahan 100%. Uji coba ini dilakukan dengan metode manual terhadap satu data, yaitu responden 1 dengan data X1 0,65 sekian, X2 0,59 sekian, X3 0,5 sekian, dan X4 0,6 sekian, serta untuk targetnya yaitu 0,5 sekian. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa persentase prestasi yang diperoleh dari responden sebesar 86,82%, yang menunjukkan efektivitas pendekatan yang digunakan dalam memprediksi prestasi siswa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam konteks penerapan jaringan syaraf tiruan untuk analisis dan prediksi prestasi siswa dalam konteks pendidikan. Adapun untuk proses algoritma dari backpropagation yang dilakukan dalam pelatihan algoritma ini dengan menentukan parameter-parameter, yaitu menentukan input, output, bobot, bias, dan juga thresholding atau nilai ambang. Di antaranya algoritma proses backpropagation itu ada 6. Yang pertama yaitu ambil data, yang kedua iterasi pertama hingga akhir dari data pelatihan, yang ketiga pelatihan dan menentukan parameter-parameter jaringan, yang keempat kalkulasi error output, yang kelima proses pengujian algoritma, dan keenam adalah hasil. Selanjutnya adapun proses algoritma dari propagasi baliknya ialah yang pertama yaitu inisialisasi bobot yang meliputi dari input, output, hidden, dan bias. Yang kedua yaitu hitung nilai, dan nilai dari maksimum, minimum, dan interval. Yang ketiga menetapkan epoch, maksimum, target, error, dan learning rate. Yang keempat yaitu hitung keluaran unit tersembunyi dengan rumus tersebut. Kemudian yang kelima, hitung keluaran unit output dengan rumus tersebut. Yang keenam, hitung faktor delta di unit output dengan rumus tersebut. Yang ketujuh, hitung jumlah kesalahan dari unit tersembunyi dengan rumus tersebut. Dan yang terakhir yaitu hitung semua perubahan bobot dengan rumus tersebut. Jadi setelah melakukan penelitian dan pengujian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan algoritma dari backpropagation ini, bahwa proses prediksi lebih cepat, akurat, dan meminimalisir kesalahan. Baiklah, untuk perhitungan manual akan saya alihkan ke rekan saya Tasya. Oke, baiklah, terima kasih. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam perhitungan manual. Di sini kami menggunakan Excel untuk mempermudah proses dalam perhitungan manual kami. Seperti yang dilihat, untuk data yang diberikan dari soal tersebut, kita memiliki 30 data, di mana dari 30 data itu kami memiliki label 1 dengan mengambil 10 data genap pertama,
sama juga dengan label 2 dan sama juga dengan label 3, sehingga kami mendapatkan 10 data label 1, 10 data label kedua, 10 data label ketiga, jika ditotalkan yaitu 30 data. Nah, untuk learning rate yang kami pakai di perhitungan manual backpropagation ini, kami menggunakan 0,1 atau alfanya sebesar 0,1. Di sini pertama-tama dari hasil X1, X2, X3, dan X4 serta target ini, kami inisialisasi bobotnya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di mana saya memberikan satu contoh untuk data yang pertama, yaitu X1-nya yaitu 0,61, X2-nya itu 0,41, X3-nya itu 0,24, X4-nya 0,11, dan targetnya adalah 0,19. Baru kita memasuki langkah pertama, di mana langkah pertama ini kami menentukan bobot dari hidden layer, bobot dari output layer, bias hidden layer, dan juga bias output. Seperti arsitektur dalam penggunaan perhitungan manual ini, kami menggunakan arsitektur 441, atau yang pertama yaitu input layer yang terdiri dari 4 layer, hidden layer yang terdiri 4 layer, dan juga output yang terdiri dari 1 layer. Sehingga kami mendapatkan bobot hidden yaitu terdapat 8, bobot output terdapat 4, bias hidden yaitu 4, dan bias output yaitu 1. Selanjutnya yaitu lanjut ke langkah kedua, di mana pada langkah kedua yang pertama ini kami akan menjumlahkan bobot sinyal dengan input. Jadi karena satu data ini itu berisikan 4 atau menghasilkan ZNet J, sehingga kami untuk 30 data menghasilkan sekitar 120 ZNet. Jadi ZNet ini akan ada sampai Z underscore net 120. Dengan hasil ZNet untuk data pertama yaitu dari ZNet 1 sampai ZNet 4. 0,74 sekian, 1,4 sekian, 1,6 sekian, dan 0,7 sekian. Ini untuk satu data pertama. Untuk data selanjutnya itu dari 5 sampai 8 dan seterusnya. Ini masih masuk ke langkah 2, di mana di langkah 2 ini kami melakukan perhitungan fungsi aktivasi dengan rumus yang tertera yang ada di sini. Di mana untuk rumus aktivasi juga sama, di sini kami memiliki 120 karena dalam satu data itu kami memiliki 4 hasil Z, yaitu Z1, Z2, Z3, Z4, dan seterusnya, sehingga seperti perkalian 4. Nah, selanjutnya itu di langkah ketiga, di mana di langkah ketiga ini kami menghitung perhitungan pada layer output. Bisa dilihat untuk rumusnya sendiri seperti ini. Nah, seperti ini. Y underscore net K. Di mana untuk Y underscore net K ini kami memiliki 30 data. Berarti yang artinya satu data yaitu 1 Y underscore net 1. Sama juga, di mana data pertama itu berarti Y-net-nya itu adalah 2,8 sekian. Selanjutnya itu YK, sama seperti langkah kedua, jadi ini adalah fungsi aktivasi dari layer output. Di mana ini juga sama seperti Y underscore net 1, di mana dia satu data, satu perhitungan bobot sinyal. Jadi untuk data pertama, Y1-nya itu hanya 0,94329. Selanjutnya yaitu masuk ke langkah keempat, di mana di langkah keempat ini kami menghitung besar koreksi bobot dan bias antara yang berada di antara layer hidden dan layer output dengan rumus, mungkin saya bisa jelaskan dulu dengan rumusnya seperti ini, di mana kami menggunakan layer hidden dan juga layer output dalam rumusnya. Sekali lagi, jika dilihat di sini kami hasilnya itu akan disimpan ke dalam yang namanya delta, dan kami memiliki 30 data, di mana berarti satu data, satu delta. Berarti delta 1 ini mewakilkan data yang pertama atau responden yang pertama. Di langkah keempat juga sama, di sini ada delta WKJ, di sini menghitung bobot. Ini juga di delta WKJ ini kami memiliki sekitar 120. Berarti yang artinya satu data itu memiliki 4 delta W. Jadi dari satu data ini dengan menggunakan rumus yang ada di sini, kami memiliki satu data 4 delta W, yaitu min 0,02 sekian, delta W kedua yaitu min 0,03 sekian, sampai ke delta W4. Dan untuk data kedua itu delta W-nya adalah delta W5 sampai ke delta W8, dan seterusnya seperti itu. Nah, langkah kelima di sini
Kami menghitung delta net J, di mana delta net J ini kami memiliki 120 juga sama dengan sistem perhitungan yang sama seperti sebelumnya. Di mana kami pada rumusnya di sini menggunakan uh, output Trebius yang bisa dilihat seperti ini. Untuk rumusnya mungkin bisa dilihat ini, di mana di rumusnya ini sendiri kami mengkalikan langkah 4 dengan hasil pada bobot output seperti yang terlihat di rumusnya. Baiklah, untuk langkah ke-6, di langkah ke-6 ini kami menghitung baru informasi error yang akan kami simpan dalam delta juga, yang namanya delta 1. Di mana ini untuk rumus dari informasi error itu sendiri. Setelah itu mungkin bisa dilihat seperti ini. Di mana kami mengkalikan terlebih dahulu dari yang langkah kelima ini yang kami dapatkan, baru kami kalikan dengan ini yang ada di langkah 2 Z1. Lalu perhitungan selanjutnya tetap menggunakan ini tapi dikurangi dengan 1. Dan langkah selanjutnya juga sama, yang berubah hanya S5 dan juga AD5. Untuk data ini kami memiliki 120, jadi untuk satu data itu kami punya 4. Dikarenakan dia mungkin bisa dilihat terlebih dahulu di bagian sini. Karena kan satu data punya 4 ya, jadi masing-masing data, satu data 4, satu data 4, dan seterusnya. Nah, untuk langkah ke-7 itu delta V, di mana di delta V ini saya harus kecilkan terlebih dahulu. Oke. Oke, mungkin ini harusnya ada tulisan seperti delta V11 atau delta V12. Nanti kami akan perbaiki untuk bagian delta V ini. Tapi bisa dilihat ke bawah, ini kami memiliki lebih dari 120 data. Tepatnya satu data itu kami memiliki 16. Jadi satu data kami menghasilkan 16 delta V. Sehingga berarti jika 16 dikalikan dengan 30 berarti sekitar ada 480 data yang sudah kami hitung di sini. Oke, baiklah selanjutnya yaitu langkah ke-8, di mana langkah ke-8 akan dijelaskan oleh rekan saya, akan saya kembalikan lagi ke rekan saya, Rayhan Ilham. Oke, baiklah. Jadi untuk langkah 8 ini kami melakukan perhitungan semua dari perubahan bobot, di mana rumusnya ini output lama ditambah dengan delta output. Jadi untuk langkah 8 ini untuk nilainya itu kami mendapatkan data sebanyak 120, di mana untuk satu datanya itu terdapat 4 data. Kemudian kita mencari nilai dari V-nya, dari hidden-nya. Untuk rumusnya itu yaitu hidden lama ditambah dengan delta hidden. Di mana untuk data dari hidden ini kami memiliki sebanyak 480 data, di mana untuk satu datanya itu juga ada 16 data. Baiklah, saya kembalikan ke Tasbia. Oke, baiklah, sekian presentasi dari kami. Mungkin kesimpulannya dari sini adalah berada di langkah 8. Seperti yang berdasarkan ketentuan ditentukan, kami hanya melakukan berdasarkan terbatas pada ebek 1 saja. Jadi jika dilihat ini merupakan bobot baru dari output layer dan ini merupakan bobot baru dari hidden layer. Jika ingin melakukan perhitungan manual lagi, bisa dilakukan dengan melakukan beberapa ebek seterusnya sampai mencapai nilai atau titik optimal. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 9 yang membahas mengenai algoritma backpropagation dengan menggunakan data iris. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik dari kata ataupun baik dari penjelasan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.